yang dimuat oleh Kompas.com. 2 kapal Singapura kepergok lagi maling pasir laut di Batam. 2 kapal Singapura. Kemudian lanjut, berita yang dimuat oleh Bisnis Tempo dengan tajuk Menteri Kelautan pergoki pencurian pasir laut oleh kapal Malaysia. Negara rugi ratusan miliar. Di sini mengatakan kapal Malaysia. Ada 2 pertanyaan besar saya di sini adalah yang pertama, ini bagaimana bisa tim jurnalis media-media simpang siur memberitakan. Beberapa media mengatakan itu adalah kapal Singapura dan beberapa media yang lain mengatakan itu adalah kapal Malaysia. Ini bagaimana bisa tim jurnalis atau media-media ini bisa simpang siur memberikan informasi kepada masyarakat siapa pelaku pencurian pasir ini. Ini harus hati-hati menurut saya media-media televisi nih, media-media besar. Bukan saya mau membacking Malaysia atau membela Malaysia, tapi seperti yang sudah-sudah, takutnya kita malu lagi ya. Seperti dulu kasus penghinaan lagu Indonesia Raya yang diparodikan menjadi Indonesial. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sedang menjadi berita utama di Indonesia soal pencurian pasir laut di perairan Batam, Kepulauan Riau. Berdasar berita yang dilansir oleh Kompas.com, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap basah 2 kapal hisap pasir atau dredger, MV YC6 dan MV ZS9 di perairan Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal berbendera Singapura ini diduga melakukan kegiatan pengerukan dan penampungan hasil kerukan atau dumping tanpa izin dan dokumen yang lengkap. Ya, bila merujuk pada berita yang dikeluarkan oleh Kompas.com bahwa kapal yang melakukan pengerukan pasir itu adalah kapal yang berbendera Singapura. Namun di media yang lain, di sumber berita yang lain mengatakan bahwa kapal itu berbendera Malaysia. Lalu mana yang benar? Siapa sebenarnya negara pencuri pasir laut Indonesia? Malaysia kah atau Singapura? Sayangnya berita-berita yang dimuat oleh media-media di Indonesia, baik itu media televisi yang merupakan media besar di Indonesia, simpang siur memberitakan soal kasus ini, siapa pelaku pencuri, siapa pemilik kapal yang mengeruk pasir Indonesia. Seperti artikel-artikel atau berita yang sudah saya temukan dan saya kumpulkan, seperti yang dimuat oleh Kompas.com, 2 kapal Singapura kepergok lagi maling pasir laut di Batam. 2 kapal Singapura. Kemudian lanjut, artikel yang dimuat oleh Fajar. Susi menangis, kapal Singapura dengan mudah mencuri pasir laut Indonesia. Kemudian lanjut, berita yang dimuat oleh Bisnis Tempo dengan tajuk Menteri Kelautan pergoki pencurian pasir laut oleh kapal Malaysia. Negara rugi ratusan miliar. Di sini mengatakan kapal Malaysia. Lanjut, berita yang dimuat oleh CNBC Indonesia dengan tajuk Kapal Singapura kepergok lagi asyik maling pasir laut di Batam. Ya, CNBC mengatakan kapal Singapura. Lanjut, berita yang dimuat oleh liputan6.com dengan tajuk saat perjalanan ke Batam, Menteri Trenggono tangkap 2 kapal Malaysia pencuri pasir laut Indonesia. Ya, media-media besar di Indonesia ini simpang siur memberitakan siapa pelaku, siapa pemilik kapal yang mencuri pasir laut Indonesia. Oke, sebelum lebih jauh lagi membahas soal ini, kita tonton dulu beberapa video. 2 kapal pengangkut pasir laut ditangkap saat sedang berlayar di perairan Batam, Kepulauan Riau. Dan setelah ditelusuri, kedua kapal ini telah 10 kali masuk ke perairan Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir secara ilegal. Kapal asing Kapal pengawas Orka 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 2 kapal pengangkut pasir laut asing
Tidak hanya itu, petugas KKP mengamankan 16 orang ABK yang mana 16 ada 2 orang. orang WNI, 1 orang warga negara Malaysia, dan 13 warga negara Tiongkok. Saat dilakukan pemeriksaan, 2 kapal berbendera Singapura ini terindikasi melakukan Berbendera penambangan pasir Singapura. laut di wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam 1 bulan, 2 kapal asing ini telah 10 kali masuk ke perairan Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir secara ilegal. Jika 1 kali jalan, kapal pengisap pasir bisa membawa 10.000 meter kubik pasir. Total potensi kerugian negara jika kehilangan 100.000 meter kubik pasir dicuri, totalnya dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Kami lakukan pemeriksaan dan ternyata kapal ini tidak ada dokumennya. Tidak ada dokumennya, yang ada dokumen pribadinya nahkoda, ijazahnya segala macam. Harusnya kapal ini ada dokumennya. Lebih beratnya lagi, kapal ini bawa pasir laut. Hasil tracking kami, kapal ini juga kadang masuk ke perairan kita. Jadi udah lama kapal ini kami pantau. Kemarin saatnya bisa kami buktikan ke masyarakat bahwa ternyata ada kapal-kapal yang melakukan pencurian pasir laut di wilayah. Oke, berita ini menyebutkan bahwa kapal itu kapal Singapura. Kemudian lanjut di berita selanjutnya. Ini yang diberitakan oleh FIFA.co.id. Bagaimana nih Kapal narasinya? berbendera Malaysia ditangkap karena mencuri Berbendera pasir di Malaysia. perairan Batam, Kepulauan Riau. Nahkoda kapal mengklaim bahwa pasir curian dari wilayah Indonesia itu akan dikirim ke Singapura. Peristiwa ini dimulai saat kapal Kementerian Kelautan yang sedang menuju Pulau Nipa berpapasan dengan kapal asing tersebut pada Rabu 9 Oktober tahun 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan, kapal ini terbukti membawa muatan pasir yang baru diambil dari perairan Batam tanpa izin. Diketahui, mayoritas kru kapal berbendera Malaysia ini adalah Berbendera warga negara Malaysia. asing dan 2 diantaranya merupakan warga Indonesia. Orang Indonesia 2 diantaranya. Kapal ini, pasir ini sejumlah kurang lebih Memang mukanya muka-muka orang India, meter orang kubik. Cina. Itu sekali hisap ya 9 jam penuh dia Pak. Dan menurut keterangan dari nahkoda ya 10 kali setiap bulannya ya 3 hari bolak-balik. Bisa dibayangkan jika setahun seperti apa ya kan. Nah untuk itulah KKP mengatur, KKP membuat peraturan supaya apa ini tidak liar, tidak dicuri terus pasir laut kita. Secara kasat mata saat itu Pak sudah sampaikan 10.000 per bulan, 10 kali berarti 100.000 kan? 100.000 per tahun berarti 1.200.000 kali PNBP kalau dia bawa keluar 186.000 berarti ada kerugian 223 miliar 200 juta rupiah yang itu baru dari sumber daya pasir yang diambil, belum potensi penerimaan PNBP yang lain. Ada 2 pertanyaan besar saya di sini adalah yang pertama, ini bagaimana bisa tim jurnalis media-media simpang siur memberitakan? Beberapa media mengatakan itu adalah kapal Singapura dan beberapa media yang lain mengatakan itu adalah kapal Malaysia. Ini bagaimana bisa tim jurnalis atau media-media ini bisa simpang siur memberikan informasi kepada masyarakat siapa pelaku pencurian pasir ini? Ini harus hati-hati menurut saya media-media televisi nih, media-media besar. Karena sekali Anda melempar berita itu, kalau kita sebagai pemirsa, sebagai penonton, kalau kita tidak bijak, ya, tidak bijak menelaah berita itu, maka kita akan percaya begitu saja. Sementara berita yang dimuat, berita yang dilempar ke masyarakat itu
belum valid, belum akurat siapa pelaku sebenarnya pencurian pasir ini. Sementara kalau kita lihat, Malaysia itu sudah menghentikan penjualan pasir sejak tahun 2019. Maka ini kurang relate kalau sebetulnya pencurian ini dilakukan oleh Malaysia. Bukan saya mau membacking Malaysia atau membela Malaysia, tapi seperti yang sudah-sudah, takutnya kita malu lagi ya. Seperti dulu kasus penghinaan lagu Indonesia Raya yang diparodikan menjadi Indonesial, yang mana saat itu media televisi, media besar di Indonesia, baik YouTuber Indonesia, ramelah gempar di Indonesia, yang menarasikan dan menuduh bahwa pelakunya itu adalah orang Malaysia. Namun ujung-ujungnya setelah diselidiki, setelah diperiksa, itu ternyata pelakunya yang melakukan parodi Indonesia itu adalah orang Indonesia. Kan malu akhirnya, kita sudah menghujat Malaysia, sudah menghina Malaysia, sudah menuduh membabi buta Malaysia, ujung-ujungnya pelakunya adalah orang Indonesia sendiri. Itulah maksud saya, untuk media-media besar, media-media TV, ayolah kalau mau memberikan informasi kepada masyarakat, berilah informasi yang akurat, yang valid, yang bukan yang simpang siur seperti ini. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ini kan masih belum jelas siapa sebenarnya pelaku pencurian ini. Apakah Singapura ataukah Malaysia? Kalau melihat dari orang-orang yang berada di dalam kapal itu, tadi kan disebutkan ada 16 orang di dalam kapal itu. 13 orang Tiongkok, 2 orang Indonesia yang merupakan nahkoda dari kapal itu, dan 1 orang dari Malaysia. Ya, kita hitung-hitungan sendiri aja ya dari sini. Siapa pelaku pencurian pasir laut Indonesia? Di dalam kapal itu ada 3 kelompok identitas negara. Nah, ini tim jurnalis harus lebih kerja keras lagi untuk mengidentifikasi, untuk menyelidiki siapa negara di balik kasus ini. Jangan melempar berita yang mentah kepada masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat kita ini kurang literasi dan mudah percaya kabar-kabar yang belum jelas. Ya, tolong untuk media televisi. Takutnya kita malu lagi seperti dulu-dulu ya. Udah menyalahkan Malaysia, ujung-ujungnya bukan Malaysia yang salah. Akhirnya kita yang malu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar saya adalah kenapa bisa kebobolan? Kenapa bisa tidak terlihat mereka itu masuk ke perairan Indonesia? Kan setiap perbatasan, setiap perairan itu kan ada penjaganya. Ada juga TNI Angkatan Laut gitu kan. Pasti ada penjaganya untuk mengawasi kapal-kapal asing masuk secara ilegal ke negara kita, ke perairan kita. Kenapa itu tidak nampak oleh penjaga laut? Ya, kapal sebesar itu bagaimana tidak nampak gitu ya. Apalagi di dalamnya itu ada 3 identitas negara. Ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang Tiongkok. Bagaimana TNI Angkatan Laut ini menjaga kedaulatan negara? Kenapa perairan kita itu dengan mudahnya dimasuki oleh mereka? Ya, kalau menurut saya, ini pasti adalah orang dalam, orang Indonesia. Mereka itu tidak mungkin secara serta-merta datang ke Indonesia, ke perairan Indonesia, kemudian mengeruk pasir laut Indonesia tanpa ada orang dalam, ya, tanpa ada oknum-oknum yang bermain di situ. Ya, sekali lagi, bagaimana bisa kapal sebesar itu tidak nampak oleh penjaga laut, ya? Kan aneh, ini menjadi pertanyaan besar. Tapi biasanya hal-hal yang mencurigakan seperti ini tidak menjadi sorotan media. Malah yang dipertebal beritanya itu adalah negara pencurinya, ya, Malaysia. Malaysia yang dipertebal di situ. Dan yang lebih penting dari itu adalah oknum di dalam negeri, ya, pejabat atau oknum di dalam negeri yang bekerja sama dengan pencurian pasir laut kita. Siapa? Itu yang perlu diusut ya. Jangan pertebal narasi Malaysia mencuri, kapal Malaysia mencuri pasir laut Indonesia. Ya.
Jangan hanya pertebal narasi itu, tapi pertebal soroti siapa yang menjadi dalang pencurian, ya. Siapa yang menjadi orang dalam, siapa yang menjadi oknum sehingga mereka bisa masuk tanpa diketahui oleh penjaga laut. Ya, itu yang harus disoroti oleh media Indonesia. Dan kalau mau temu ditindak, itu merugikan negara. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.